Om Swastiastu. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga hari ini menyenangkan dan luar biasa. Masih bersama Ibu Sang Puspa, kita akan belajar tentang lensa cembung dan lensa cekung. Lensa adalah suatu benda transparan yang memiliki dua sisi lengkungan, berupa cembung ataupun cekung. Lensa berfungsi untuk membiaskan atau meneruskan cahaya. Lensa biasanya terbuat dari kaca ataupun plastik. Lensa dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama lensa cembung. Lensa cembung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian tepinya. Lensa cembung disebut juga lensa positif karena memiliki nilai fokus yang positif. Lensa cembung memiliki sifat mengumpulkan cahaya atau konvergen. Perhatikan gambarnya anak-anak. Sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang menuju titik pusat lensa akan diteruskan tanpa dibiaskan. Perhatikan gambar. Sifat-sifat bayangan yang terbentuk pada lensa cembung itu tergantung dari posisi bendanya. Kalian bisa perhatikan sifat-sifat bayangannya pada tabel berikut. Yang kedua yaitu lensa cekung. Lensa cekung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian tepi. Lensa cekung disebut juga lensa negatif karena memiliki fokus yang bernilai negatif. Lensa cekung memiliki sifat yaitu menyebarkan cahaya atau divergen. Perhatikan gambar anak-anak. Sinar-sinar istimewa pada lensa cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang menuju titik pusat lensa akan diteruskan tanpa dibiaskan. Perhatikan gambar. Adapun sifat-sifat bayangan dibentuk oleh lensa cekung adalah maya tegak diperkecil. Hal itu terjadi karena terletak di depan lensa, yaitu di antara titik pusat dan titik fokus. Jarak bayangan lebih kecil daripada jarak benda. Jarak bayangan selalu bernilai negatif. Menentukan jarak fokus, menentukan jarak benda, dan menentukan jarak bayangan. Kalian bisa perhatikan caranya. Yang menjadi catatan di sini adalah pada lensa cembung, F bernilai positif, sedangkan pada lensa cekung, F bernilai negatif. Cara mudah atau cara cepat menentukan jarak bayangan adalah SI sama dengan SO kali F dibagi SO dikurangi F. Kekuatan lensa dilambangkan dengan huruf P dan satuannya dioptri atau D besar. P sama dengan 1/F jika F dalam satuan meter atau P sama dengan 100/F jika F dalam satuan sentimeter. Yuk kita berlatih dengan contoh soal di bawah ini. Sebuah benda berada pada jarak 10 cm dari lensa cembung yang mempunyai jarak fokus 6 cm. Tentukanlah A, berapa jarak bayangan, B, berapakah pembesaran lensa, C, berapakah kekuatan lensanya, dan D, bagaimanakah sifat-sifat bayangannya. Penyelesaian seperti biasa kita analisis dulu, diketahui SO sama dengan 10, F sama dengan 6. Ditanyakan A, SI, B, M, C, P, dan D, sifat bayangan. Dijawab. Kita pakai dua cara di sini ya. Ada cara cepat dan cara biasa. Yang pertama kita pakai cara biasa terlebih dahulu. 1/SI sama dengan 1/F dikurangi 1/SO. 1/SI sama dengan 1/6 dikurangi 1/10. Kita samakan penyebut menjadi 60. Ya, jadi 1/SI sama dengan 10/60 dikurangi 6/60. 1/SI sama dengan 4/60. SI per 1 sama dengan 60/4. Ya, kita balik. Kemudian SI sama dengan 15 cm. Cara cepatnya, SI sama dengan SO dikali F per SO dikurangi F. SI sama dengan 10 kali 6 per 10 dikurangi 6. SI sama dengan 10/4. SI sama dengan 15 cm. Jadi hasilnya sama. Kalian boleh pakai cara yang lama atau boleh pakai cara cepat.
Yang ke B adalah M. M sama dengan SI per SU. M sama dengan 15/10. M sama dengan 1,5 kali. Jadi pembesarannya 1,5 kali. Yang ke C adalah pembesaran. Karena di sini F-nya dalam satuan sentimeter, berarti kita pakai rumus P sama dengan 100 per F. P sama dengan 100 per 6. P sama dengan 16,667 dioptri. Kemudian yang ke D adalah sifat bayangan. Benda berada pada jarak 10 cm, sedangkan fokus berada pada jarak 6 cm, maka benda berada di ruang 2, sehingga bayangan pasti berada di ruang 3. Jadi sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, diperbesar. Soal kedua, sebuah benda berada di depan lensa cekung dengan fokus 2 cm. Jika jarak benda 6 cm, maka tentukanlah A. Berapa jarak bayangannya, B. Pembesaran lensa, C. Kekuatan lensa, dan D. Sifat bayangan. Nah, untuk soal yang kedua ini silakan kalian menyelesaikannya. Tapi ingat, karena soal yang kedua adalah lensa cekung, jadi fokusnya akan bernilai negatif, sehingga SI-nya juga bernilai negatif. Untuk sifat bayangan, silakan scroll lagi ke depan untuk melihat panduan bagaimana mencari sifat bayangan pada lensa cekung. Selamat bekerja. Tetap semangat anak-anak, kalian pasti bisa. Gantungkan cita-cita kalian setinggi langit dengan doa dan usaha yang keras, apapun itu pasti akan tercapai. Terima kasih. Om Santi 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 Om.